Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyana, mahasiswi Program Studi Administrasi Pendidikan STKIP Muhammadiyah Bogor. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai keselamatan dan kesehatan kerja dalam manajemen perkantoran. Pengertian keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah pengawasan terhadap orang, mesin, material, dan metode yang mencangkup lingkungan kerja agar pekerja atau pegawai tidak mengalami cedera. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 Pasal 2, tercantum tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atau keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja, serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama. Dasar-dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah: 1. Setiap pekerja berhak memperoleh jaminan atas keselamatan kerja agar terhindar dari kecelakaan. 2. Setiap orang yang berada di tempat kerja harus dijamin keselamatannya. 3. Tempat pekerjaan dijamin selalu dalam keadaan aman, yang termasuk kecelakaan kerja. 1. Kecelakaan akibat langsung dari pekerjaan. 2. Kecelakaan pada perjalanan dari rumah ke tempat kerja dan sebaliknya melalui jalan yang wajar. 3. Penyakit akibat kerja. Cara menanggulangi kecelakaan kerja: 1. Meniadakan unsur penyebab kecelakaan. 2. Mengadakan pengawasan yang ketat. Baik kecelakaan kerja, gangguan kesehatan harus merupakan bagian dari biaya kantor. Tindakan kantor untuk mencegah kecelakaan: 1. Pengendalian teknis seperti mengatur sistem ventilasi, penerangan, perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja. 2. Penyempurnaan anggaran ekonomi. 3. Pengawasan atas kebiasaan kerja. 4. Penyesuaian kecepatan arus produksi dengan kemampuan optimum para pegawai. 5. Peningkatan mekanisme yang tepat guna. 6. Penyesuaian volume produksi dengan jam proses yang optimum. 7. Pembentukan panitia keselamatan dan kesehatan kerja di bawah seorang petugas khusus yang profesional. Aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Di Indonesia, aturan keselamatan dan kesehatan kerja diatur oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, di mana sistem tersebut harus diterapkan pada perusahaan yang memperkerjakan lebih dari 100 orang karyawan atau mempunyai tingkat potensi bahaya yang tinggi. Sistem manajemen ini tidak hanya mengatur karyawan perusahaan, tapi juga kepada semua pihak yang terkait. Menurut PP Nomor 50 Tahun 2012 tersebut, perusahaan yang memenuhi persyaratan di atas harus membuat rencana kesehatan dan keselamatan kerja yang penyusunannya tidak hanya melibatkan pihak perusahaan, tapi semua pihak terkait seperti karyawan atau wakil pekerja, buruh, ahli terkait, dan panitia pembina. Peranan perusahaan dan karyawan dalam keselamatan dan kesehatan kerja: 1. Merancang, menyediakan, dan memelihara tempat kerja yang aman tanpa risiko kesehatan. 2. Mengidentifikasikan potensi bahaya. 3. Menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko bullying dan harassment. 4. Mengatur rencana kontingensi untuk mengatasi hal darurat, termasuk evakuasi tempat kerja. 5. Menyediakan fasilitas pertolongan pertama yang memadai. 6. Memastikan fasilitas ventilasi, suhu, penerangan, toilet, cuci, dan istirahat memenuhi standar kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan sesuai ketentuan lembaga yang berwenang. 7. Menyediakan pakaian pelindung jika diperlukan dan tanda peringatan yang memadai. Penyebab timbulnya kecelakaan kerja. Terjadinya kecelakaan menurut Dessler 2017 bisa diakibatkan karena salah satu atau kombinasi dari 3 hal dasar penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu kejadian kecelakaan tidak disengaja, kondisi yang tidak aman, dan karyawan yang cenderung melakukan tindakan berbahaya.
Sebab-sebab timbulnya kecelakaan kerja. 1. Faktor lingkungan. 2. Faktor manusia. 3. Faktor mesin atau alat. Prinsip pencegahan kecelakaan kerja. 1. Pencegahan kecelakaan merupakan bagian yang penting dalam kegiatan pengawasan. 2. Perlu adanya kerjasama antar pihak manajemen, supervisor, dan pekerja dalam mencegah kecelakaan. 3. Adanya bimbingan dari top manajemen. 4. Top manajemen mendapatkan kebijaksanaan keselamatan kerja bersama organisasi dan petugas keselamatan kerja. 5. Metode kerja yang mengandung manual keselamatan kerja harus diterapkan. Tindakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. 1. Teknik engineering. Tindakan pertama adalah melengkapi semua perkakas-perkakas dan mesin-mesin dengan alat-alat pencegah kecelakaan, seperti misalnya tombol-tombol untuk menghentikan bekerjanya alat mesin tersebut, serta alat lain agar mereka secara teknis dapat terlindungi. 2. Kemudian perlu diberikan pendidikan kepada para pekerja untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan bekerja dengan cara-cara guna mencapai pendidikan hasil safety sebesar mungkin. 3. Pelaksanaan. Akhir tindakan pelaksanaan memberikan jaminan bahwa peraturan-peraturan pengendalian kecelakaan dijalankan. Pengamanan keselamatan dan kesehatan kerja. Gangguan keamanan. 1. Kriminal. 2. Politik. Aspek dan asas-asas pengamanan. 1. Preventif dengan berpegang pada asas oportunitas. 2. Represif dengan berpegang pada asas legalitas, khususnya tindakan pencegahan. Penyerahan kegiatan pengamanan. 1. Keluar. 2. Ke dalam. 3. Alam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.